Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat soleh beriman, segitiga Bermuda terletak di Samudra Atlantik dalam garis segitiga antara Bermuda, Florida, dan Puerto Rico. Disebut segitiga Bermuda atau Bermuda Triangle karena memang kejadian lenyapnya kapal dan pesawat selalu berkisar di segitiga perairan penuh misteri itu. Segitiga Bermuda dipercaya menyimpan tumpukan gas metana dari sisa populasi setelah akhir zaman es sekitar 11.000 tahun silam. Penumpukan gas metana ini terlepas dalam bentuk ledakan keras sehingga muncul lubang runtuhan atau gelembung gas. Konsekuensinya, kapal bisa dengan cepat lumpuh dan tenggelam. Lalu, bagaimanakah segitiga Bermuda menurut Islam? Simak videonya sampai habis. Namun sebelum melanjutkan videonya, ada baiknya untuk menekan tombol subscribe, like, share, komen, serta menyalakan loncengnya untuk tidak ketinggalan informasi Islam selanjutnya. Istilah resmi Bermuda Triangle pertama kali diperkenalkan oleh penulis bernama Vincent Hayes Gaddis dalam tulisannya di majalah Argosy dengan judul artikel The Deadly Bermuda Triangle pada Februari 1964. Bagaimana tidak mematikan, pada masa itu dalam 2 dekade terakhir saja segitiga misterius itu telah merenggut lebih dari 1.000 nyawa. Spekulasi makin liar ketika ada teori bahwa segitiga Bermuda menjadi tempat peradaban bawah laut yang cerdas dan berteknologi tinggi. Teori ini muncul dari tulisan Ivan Terence Sanderson yang berjudul Invisible Residence, menggambarkan realita UFO bawah laut. Ada juga rumor bahwa kapal dan pesawat yang lenyap itu sebenarnya bukan tenggelam ke laut dalam, melainkan diculik UFO. Ada makhluk ekstraterestrial yang menculik manusia demi menjadi kelinci percobaan. Ada juga yang menyebutkan tempat ini adalah tempat bersembunyinya alien di tengah lautan. Bahkan bisa jadi portal ke dimensi lain. Spekulasi kian bergulir karena tidak pernah ditemukan satu jasad manusia, bongkahan kapal, atau puing pesawat yang mengapung di perairan segitiga Bermuda. Banyak kontroversi, banyak pula upaya menelusuri kebenaran dari mitos seputar segitiga Bermuda. Tahun 1975, pustakawan dari Arizona State University, yaitu Larry Kutsche, membongkar mitos seputar segitiga Bermuda dalam bukunya The Bermuda Mystery Solved. Larry Kutsche menggali bukti arsip dari rekaman data cuaca, laporan resmi, penyidikan, berita media massa, hingga dokumen lainnya. NASA juga menjelaskan bahwa tidak ada hubungan hal supranatural untuk bencana di laut. Jika memang ada cuaca buruk ditambah kesalahan manusia, perairan memang bisa menjadi tempat paling mematikan. Apalagi wilayah Default Triangle ini juga sering dilanda badai dan angin topan. Jika badai besar menerjang segitiga Bermuda, ombaknya bisa mencapai ketinggian 30,5 meter. Pada Januari 2022 lalu, peneliti dari University of Minnesota mengungkap misteri segitiga Bermuda. Apakah benar-benar anomali atau hanya sensasi? Jurnal ini berangkat dari statistik Coast Guard Amerika Serikat dari tahun 1982 hingga 2015, mencatat bahwa frekuensi raibnya pesawat dan kapal di segitiga Bermuda tidak lebih banyak dibanding kawasan lain. Dari studi itu pula muncul perspektif baru bahwa faktor fenomena lingkungan dan fenomena meteorologi bisa berperan mengganggu keamanan navigasi. Bukan hanya itu, kondisi perairan juga bisa membuat pelaut merasa tersesat secara fisik karena ada efek disorientasi spasial. Masih dari sudut pandang sains, tempat yang juga dijuluki lidah lautan ini punya jurang bawah laut Bahama yang mungkin jadi tempat karamnya kapal secara mendadak. Ada pula gua Blue Hole yang memiliki arus kuat dan pusaran berdaya hisap tinggi. Mungkin medan magnet yang bisa jadi menyebabkan kapal dan pesawat yang melintasinya menghilang tiba-tiba. Lantas, teori mana yang paling jelas menggambarkan misteri dari segitiga Bermuda? Mengapa di masa modern ini belum ada teknologi atau terobosan yang dapat menguat kabut misteri segitiga Bermuda?
Lalu bagaimana Islam memandang fenomena misterius segitiga bermuda ini? Berkaitan dengan segitiga bermuda, sebuah hadis riwayat Abu Hurairah juga menjadi rujukan digambarkannya segitiga bermuda. Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang kalian berada di tempat terbuka atau di tengah matahari yang sedang bersinar, lalu bayangan yang menentukan bergerak sehingga sebagian dari dirinya terletak di tempat panas dan sebagian lagi di tempat sejuk, maka hendaklah dia berdiri atau meninggalkan tempat itu. Dari hadis di atas dijelaskan bahwa tempat yang berada di antara pertemuan dua suhu berbeda sebaiknya dihindari oleh manusia. Segitiga bermuda adalah tempat pertemuan dua arus berlawanan, suhu sejuk dari Amerika Utara dan suhu panas dari Afrika. Dengan gambaran ini, segitiga bermuda bisa jadi merupakan tempat yang disenangi iblis dan juga setan. Meski masih penuh tanda tanya, dari dua hadis Rasulullah tersirat bahwa segitiga bermuda adalah tempat sakral yang tidak disarankan dikunjungi manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, di antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui masing-masing. Al-Quran Surah Ar-Rahman ayat 20. Dalam ayat ini, Allah juga tidak menyebutkan secara gamblang tentang segitiga bermuda yang ada di lautan Atlantik. Namun bahasan Al-Quran ini merujuk pada sebuah lokasi yang tidak bisa ditembus oleh manusia. Sebuah buku berjudul Dajjal akan muncul dari kerajaan jin di segitiga bermuda, karya Syekh Muhammad Isa Daud dari Mesir, mendatangkan kontroversi. Dikatakan bahwa kawasan Bermuda adalah kawasan para jin kafir dan dari situ jugalah Dajjal akan muncul. Sebagian kalangan bahkan sepakat dengan pendapat ini. Mereka meyakini kalau kawasan segitiga Bermuda adalah titik terujung di dunia. Muhammad Isa Daud menegaskan kesimpulan yang ia buat berdasarkan sejumlah manuskrip kuno dari Palestina, Arab Saudi, Yaman, dan juga beberapa negara lainnya, yang mengatakan masih banyak data berkaitan dengan misteri segitiga Bermuda yang mencengangkan yang belum dipublikasikan. Sementara itu, menurut Syekh Imam M. Ma'rifatullah Al-Arsy, di dalam kawasan inti segitiga Bermuda ada sebuah pulau yang dikuasai oleh setan yang bekerja sama dengan Dajjal untuk menghancurkan umat. Dan lokasi ini tidak bisa ditembus manusia, dan ini juga berkaitan dengan banyaknya kapal terbang dan juga kapal laut yang hilang secara misterius. Dikatakan bahwa iblis, setan, dan para bala tentaranya berjaga sehingga manusia tidak bisa mendekati pusat kawasan angker itu. Hal itu juga agar manusia tidak mengetahui kebenaran alam yang sesungguhnya. Meski diselimuti misteri, begitu banyak yang ingin memasuki kawasan dengan penuh rasa penasaran. Salah satu yang dikisahkan pernah masuk ke dalam segitiga Bermuda adalah Raja Iskandar Agung atau Raja Zulkarnain, sang penakluk dunia. Selamat dari lokasi angker ini, sang raja memberi kesaksian bahwa lokasi pusat segitiga Bermuda merupakan tempat yang luar biasa, memiliki tumpukan batu berlian dan permata yang dikelilingi kabut tebal. Sang raja juga mengatakan jika sudah masuk ke tempat inti segitiga Bermuda, maka akan sulit untuk meninggalkan tempat ini. Allahu a'lam. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya iblis meletakkan singgasananya di atas air, kemudian ia mengutus bala tentaranya. Hadis riwayat Muslim. Hadis sahih ini sama sekali tidak memberi isyarat di laut sebelah mana singgasana iblis itu berada. Nabi SAW hanya menyebutkan bahwa kerajaan iblis berada di laut. Dan dalam hadis tersebut juga berbicara tentang iblis, bukan Dajjal, di mana iblis itu berbeda dengan Dajjal. Karena itu, kita tidak bisa memastikan bahwa segitiga Bermuda adalah tempat berkumpulnya iblis atau Dajjal, yang selalu dikait-kaitkan dengan hilangnya pesawat ataupun kapal laut.
Sahabat soleh beriman, demikianlah sedikit informasi tentang segitiga bermuda dalam pandangan Islam. Semoga informasi tersebut dapat kita ambil hikmahnya. Wallahu a'lam bishawab.